Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas mengenai penyakit paru obstruktif kronis atau biasa kita sebut dengan PPOK. Nah, apa sih sebenarnya PPOK itu? Jadi PPOK itu merupakan penyakit yang ditandai dengan gejala pernapasan kronis, bisa berupa dyspnea atau sesak napas, batuk, terjadinya produksi sputum berlebih dan atau eksaserbasi akibat abnormalitas dari saluran nafas, bisa berupa bronkitis atau bronkiolitis atau abnormalitas dari alveoli yang biasa kita sebut dengan emfisema yang menyebabkan obstruksi atau gangguan aliran udara secara persisten dan umumnya bersifat progresif. Nah, PPOK ini merupakan hasil interaksi antara gen dan lingkungan yang terjadi selama masa hidup dari pasien yang dapat merusak dan atau mengubah proses perkembangan atau penuaan normal dari paru-paru. Nah, untuk faktor risiko genetik di sini yang paling relevan itu terjadi mutasi gen SERPINA1 sehingga terjadi penurunan dari antitripsin alfa 1. Sedangkan dari faktor lingkungan di sini paparan seperti asap rokok gitu atau pasiennya memang merokok sendiri gitu ya dan menghirup partikel gas beracun atau di sini juga termasuk perkembangan paru yang tidak normal, di sini juga dapat berkontribusi. Gejala yang biasanya diperlihatkan oleh pasien PPOK itu yang pertama ada batuk kronis, lalu terjadi produksi sputum yang berlebih, atau dadanya terasa sesak, pasien gampang mengalami kelelahan, lalu terjadi sesak nafas, dan pasiennya bisa juga mengalami Nah, di sini penyebabnya seperti yang kita bahas ya, jadi interaksi antara gen dan juga faktor lingkungan tadi. Nah, untuk mendiagnosis sebenarnya dari GOLD 2024 gitu ya. Jadi di sini ketika pasiennya mengalami gejala-gejala tadi ya, seperti dyspnea atau sesak nafas, batuk kronis, produksi sputum berlebih, terus riwayat infeksi saluran pernapasan bawah yang berulang gitu atau riwayat paparan faktor risiko. Nah, itu disarankan untuk dilakukan spirometri atau suatu pemeriksaan ya. Nah, nanti di sini kalau misalnya mencapai hasil tertentu itu bisa kita diagnosis bisa didiagnosis oleh dokter PPOK gitu ya. Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu nih satu persatu. Yang pertama dari indikasi klinisnya. Jadi indikasi klinisnya biasanya pasien datang dengan kondisi sesak napas atau dyspnea. Nah, dyspnea ini merupakan karakteristik gejala yang paling banyak terjadi pada pasien dan ini merupakan penyebab umum nih pasien mengalami disabilitas atau jadi nggak bisa beraktivitas gitu ya dan cemas gitu pasiennya. Nah, dyspnea ini biasanya digambarkan sama pasiennya itu sebagai perlu usaha lebih nih untuk pasiennya bernafas, dadanya terasa berat gitu ya, terus pasiennya sukar bernafas gitu ya, terus terengah-engah gitu ya. Nah, di mana sesak nafas ini sebenarnya bisa kita ukur melalui suatu kuesioner ya dari MMRC itu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, sedangkan di sini batuk kronis ya biasanya ini merupakan gejala pertama yang dialami oleh pasien PPOK ya. Nah, di sini biasanya diabaikan gitu sama pasiennya. Jadi ngiranya kan biasanya ini pasien PPOK ini perokok gitu ya. Jadi dikiranya batuknya itu ya karena rokok aja gitu ya. Padahal ini bisa jadi gejala awal gitu ya dari kondisi PPOK. Terus untuk mengi ini ya biasanya untuk mengi ini kalau nggak ada gejala ini ya mengi ini bukan berarti pasiennya tidak mengalami PPOK gitu. Jadi ini hanya gejala tambahan saja. Terus infeksi saluran pernapasan bawah yang terjadi berulang kali gitu ya, terus riwayat faktor risiko ya yang tadi ya paparan lingkungan yang sudah kita bahas. Lalu di sini untuk riwayat medisnya kita dapat lihat ya, jadi dari riwayat paparannya tadi ya apakah pasien yang merokok gitu ya, atau kerja di suatu pabrik yang berisiko untuk tercemar gas beracun gitu ya, atau ada riwayat penyakit yang dapat memperparah kondisi PPOK, atau dari riwayat keluarga dan riwayat hospitalisasi. Nah, di sini pemeriksaan fisik di sini dapat dilakukan untuk melihat ya terkait dengan obstruksi aliran udaranya ya. Lalu di sini dilakukan pemeriksaan spirometri yang akan kita bahas nanti lebih lanjut yang akan dilakukan beberapa penilaian parameter gitu ya, di mana nanti hasilnya akan bisa melihat apakah terjadi obstruksi aliran udara atau tidak. Lalu di sini pemeriksaan tambahan berupa yang pertama X-ray ya, X-ray dada di sini untuk melihat apakah parunya mengalami hiperinflasi, lalu CT scan dada gitu ya untuk melihat ada nggak sih emfisema ya, yang abnormalitas alveoli tadi. Lalu di sini EKG di sini untuk melihat hipertensi pulmonari ya, apakah pasien tadi ada penyakit bawaan gitu ya, yang dapat memperberat ya salah satunya hipertensi pulmonari ini dan ada arterial blood gas atau analisis gas darah arteri di sini untuk melihat kadar oksigen, karbon dioksida dan sebagainya. Nah, untuk spirometri ini merupakan pemeriksaan untuk melihat
obstruksi atau gangguan aliran udara ya di pasien. Nah, di sini dilihat dari dua parameter. Yang pertama, FVC atau forced vital capacity merupakan volume udara yang diekspirasi secara paksa dan tuntas setelah inspirasi dalam. Jadi, di sini pasiennya menarik nafas panjang-panjang dulu ya, narik nafas secara kuat gitu ya, lalu dihembuskan ya secara paksa dan sebisa mungkin gitu ya sampai titik darah penghabisan gitu ya. Itu yang kita sebut dengan nilai FVC. Nah, yang satunya adalah nilai FEV1 ya, atau di sini merupakan volume udara yang diekspirasi pada detik pertama saat pasien melakukan FVC ini. Nah, nanti kedua nilai ini akan dibandingkan dan akan dihitung gitu ya, nilai dari rasionya. Ketika di bawah dari 0,7 itu biasanya dokter dapat mendiagnosis, oke, ini pasien dengan PPOK, seperti itu ya. Nah, lalu ketika sudah dilakukan spirometri tadi gitu ya, akan dilakukan penilaian awal terkait dengan keparahan obstruksi aliran udara dari pasien tadi. Jadi tadi dilihat ya dari nilai FFP1 per FVC-nya, jadi rasionya di bawah 0,7 kita akan klasifikasikan ke dalam 4 kategori. Ya, jadi ada gold 1, gold 2, gold 3 dan sampai gold 4. Nah, di sini dapat dilihat ya, pengklasifikasiannya berdasarkan dari nilai FFV1-nya. Ya, jadi di sini gold satunya ringan, sedangkan gold 4-nya sangat parah. Jadi semakin ke sana semakin parah, dan FFV1-nya semakin ringan, dia semakin besar gitu ya nilainya, sedangkan kalau dia semakin parah, dia semakin kecil nilainya. Nah, selain itu, kita lihat dari keparahan gejalanya. Tadi kan sudah dikatakan kalau gejala yang paling umum dirasakan oleh pasien PPK ini adalah sesak nafas atau dyspnea. Ya, jadi di sini dapat dilihat melalui kuesioner yang kita sebut dengan MMRC. Ya, jadi Modified British Medical Research Council. Ya, jadi di sini MMRC ini ada 5 grade ya, dari grade 0 sampai grade 4 ya. Jadi grade 0 di sini yang masih ringan ya. Jadi di sini dari yang saya hanya susah bernafas ketika aktivitasnya berat ya, sampai dengan yang grade 4 ini bahkan tidak bisa keluar rumah gitu ya karena susah bernafas, atau bahkan tidak bisa mengganti baju karena susah bernafas seperti itu. Jadi semakin tinggi grade-nya ya, jadi semakin tinggi kondisi sesak nafas dari pasiennya seperti itu. Lalu karena gejala dari pasien PPOK ini tidak hanya sesak napas gitu ya, jadi dikembangkanlah kuesioner multidimensional gitu ya untuk melihat semua gejala gitu ya dari pasiennya. Sebenarnya ada dua nih kuesioner yang paling komprehensif gitu ya. Nah, tapi saking komprehensifnya gitu ya, ini tidak praktis untuk digunakan, jadi sulit untuk digunakan, sangat kompleks gitu ya. Jadi dikembangkanlah suatu kuesioner ya yang kita sebutkan CAT ini, COPD Assessment Test, di mana kuesioner ini sederhana, hanya terdiri dari 8 item saja, terus sudah digunakan di seluruh dunia dan sudah terdapat terjemahan yang telah divalidasi ya, ada rentang skor 0 sampai 40, dan ternyata hasil dari CAT ini berkorelasi baik dengan SGRQ ini ya. Jadi yang kuesioner komprehensif tadi. Jadi ini bisa dipakai untuk menilai dari keparahan gejala pasien. Nah, untuk kuesioner CAT ini seperti ini ya. Jadi ada 8 item. Di sini ada skalanya ya dari 0 sampai 5 gitu ya. 0 itu yang ringan gitu ya, 5 sampai yang parah. Misalnya nih, yang item pertama, saya tidak pernah batuk, berarti kita bisa 0 gitu ya. Atau di sini saya batuk sepanjang waktu, berarti itu 5. Nah, pas ini di mana nih 0 sampai 5? Nah, nanti dari 8 item ini akan kita totalkan. Nah, nanti total skornya itu yang akan menggambarkan tingkat PPOK dari pasien. Semakin kecil berarti semakin ringan, dan semakin besar di sini semakin berat kondisi PPOK pasiennya. Nah, selain dari gejala, kita juga penting nih untuk melihat risiko eksaserbasi. Nah, apa sih sebenarnya eksaserbasi itu? Jadi, eksaserbasi itu merupakan kejadian yang ditandai dengan peningkatan dyspnea atau peningkatan sesak napas dari pasiennya, ya, dan atau batuk dan produksi sputum gitu yang berlebih, yang memburuk, yang dapat diikuti dengan takipnea atau takikardia ya, yang biasanya berkaitan dengan peningkatan inflamasi lokal dan sistemik yang disebabkan adanya infeksi, polusi dan yang lainnya. Nah, kenapa nih kita penting untuk menilai risiko eksaserbasi? Karena eksaserbasi ini atau kita bisa sebut dengan kayak kekambuhan gitu ya, ini berdampak signifikan nih nanti pada status kesehatan pasiennya. Dan kita sebut nih eksaserbasi ini yang sering itu ketika pasien dalam 1 tahun itu mengalami 2 lebih eksaserbasi gitu ya. Jadi ini merupakan nanti akan melihat dan menilai status kesehatan pasiennya di masa depannya seperti apa gitu ya. Semakin sering dieksaserbasi berarti semakin buruk gitu ya status kesehatannya dan sebaliknya. Nah, lalu di sini ya kita tadi sudah mendiagnosis pasiennya melalui spirometri, sudah terkonfirmasi gitu ya.
Lalu tadi ya dari spirometri ini kita klasifikasikan ya obstruksi aliran udaranya dari GOLD 1 sampai 4. Nah, nanti di sini dapat kita kategorikan dari GOLD ABE ya dari gejalanya sama risiko eksaserbasinya. Nah, sebenarnya ini baru mengalami perubahan di GOLD 2023 ya. Di sini untuk di GOLD 2024 ya yang di tahun ini itu masih kurang lebih sama gitu ya. Nah, sebelum ABE ini diklasifikasikannya A, B, C, D ya. Tapi menurut sejak 2023 itu hanya ABE saja. Nah, untuk klasifikasinya kita lihat dari riwayat eksaserbasi dan tadi nilai MMRC sama CAT-nya. MMRC tadi yang menyatakan eh, sesak atau dyspnea-nya dan CAT itu yang komprehensifnya ya. Jadi COPD assessment test-nya. Jadi di sini dari gejalanya dan dari risiko atau riwayat eksaserbasinya. Jadi di sini dapat kita lihat kelompok A itu ya MMRC-nya masih ringan gitu ya, CAT-nya juga kurang dari 10 ya. Jadi di sini keluhannya dikit gitu ya. Terus pasiennya juga jarang terjadi eksaserbasi atau bahkan di sini tidak pernah eksaserbasi gitu ya. Jadi ataupun di sini eksaserbasi tapi moderat. Artinya apa? Dia terjadi sesak napas gitu ya, tapi bisa ke poli gitu ya, poliklinik untuk berobat, bisa berobat rawat jalan. Nah, itu termasuk ke gold yang A. Sedangkan kalau MMRC-nya tinggi, CAT-nya tinggi gitu ya, berarti di sini pasiennya keluhannya banyak gitu ya. Tapi di sini jarang untuk terjadi eksaserbasi. Nah, kalaupun dia tadi terjadi eksaserbasi gitu ya, nggak sampai emergensi gitu, dia nggak sampai membutuhkan uap atau nebu seperti itu. Nah, sedangkan di sini untuk yang kelompok E ya, jadi di sini sering eksaserbasi ya, jadi eksaserbasinya kita sebut sering karena sudah 2 ke atas gitu ya di situ dan di sini bahkan cuma satu eksaserbasinya tapi sampai rawat inap gitu ya. Berarti ini eksaserbasinya parah gitu ya. Nah, itu kita kategorikan sebagai gold yang E. Nah, nanti penilaian gold ABE inilah yang akan menentukan terapi dari pasien. Nah, sekian untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.